Baiklah anak-anak ibu, kita lanjut dengan menyatakan fungsi. Kemarin kita sudah pelajari pengertian dari fungsi. Fungsi itu kan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu pada anggota himpunan B. Jadi syaratnya semua anggota himpunan A dapat pasangan dan hanya boleh satu, ya. Contohnya kan kemarin siswa dengan tanggal lahir, ya. Siswa itu bisa saja di kelas 26 dengan tanggal lahir. Tanggal lahirnya misalnya ada 10, ya. Si A tanggal lahirnya 1, si B 1, si C 1, baru si D misalnya 2, 3, si D 2, si E 3 dan seterusnya. Yang jelas setiap siswa itu hanya mempunyai satu tanggal lahir, ya. Begitu juga dengan relasi anak dari, ya. Anggota A adalah nama anak, anggota B adalah nama ibu. Setiap anak itu mempunyai hanya satu ibu kandungnya, ya. Kemudian untuk menyatakan fungsi atau pemetaan, untuk menyatakan fungsi atau pemetaan itu bisa dengan 3 cara, ya. Diagram panah. Diagram panah itu ini contohnya, ya. Himpunan A itu anggotanya 2, 3, 5. Himpunan B 4, 6, 8, 10. Nah, 2 dipasangkan ke 4, 3 dipasangkan ke 6, 5 dipasangkan ke 10. Nampak di sini bahwa semua anggota himpunan A dapat pasangan dan hanya satu pada anggota himpunan B, ya. Ini anggota himpunan A ini kemarin kita sebut dengan domain atau daerah asal. Daerah asal. Ya. Apa saja daerah asalnya? Domainnya yaitu himpunan 2, 3, 5. Sedangkan anggota daerah himpunan B ini disebut kemarin dengan kodomain atau daerah kawan. Daerah kawan. Apa saja kodomainnya? Kodomainnya yaitu semua anggota himpunan B, ya. Itu 2, 4, 6, 8, 10, ya. Kemudian ada lagi kemarin namanya reng. Reng itu 4, 6, dan 10. Ini yang disebut kemarin dengan reng atau daerah hasil. Mana saja rengnya, ya. Reng atau daerah hasilnya yaitu anggota B yang hanya dapat pasangan adalah 4, 6, dan 10. Ya, 4, 6, dan 10. Ini yang disebut yang di atas ini adalah diagram panah, ya, tata panah. Kemudian yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Bagaimana himpunan pasangan berurutannya? Kita pasangkan dia, ya. Di sini himpunan pasangan berurutannya adalah 2 dipasangkan dengan 4. Berarti 2,4. Kemudian ada lagi 3 dengan 6. 3,6. Ada lagi 5 dengan 10. Berarti 5,10. Jadi dia memang harus berurutan. Berurutan dari atas baru ke bawah, ya. Yang ketiga yaitu grafik Kartesius, ya. Grafik Kartesius. Ini diagram Kartesius. Nah, anggota himpunan A itu kita letakkan di sumbu mendatar. Anggota himpunan B di sumbu tegak, ya. Kita pasangkan 2 ke 4. Nah, lihat anggota himpunan A-nya 2, ya. 2 kita pasangkan ke 4. Ini 2 dengan 4. Nah, kita beri noktah atau titik. Kemudian 3 dengan 6. 3
kita luruskan dengan 6. Kita beri nokta atau titik. Lanjut 5 dengan 10. Nah, ini dia. Berarti inilah diagram kartesiusnya ya. Ini 2,4, ini 3,6, sedangkan ini 5,10. Ya, 4 tidak dapat pasangan. Jadi sebaliknya, kalau kita diketahui diagram kartesius, maka dari sini kita bisa tahu mana daerah asal atau domain. Nah, inilah anggota himpunan A. 2, 3, 5. Mana anggota daerah kodomain? Nah, inilah anggota himpunan B, ya. Begitu juga untuk himpunan pasangan berurutan. Mana daerah asal atau domain? Nah, inilah yang bagian depan. Ini domainnya 2, 3, 5. Mana kodomainnya? Yang di Y atau B, ya. Kalau koordinat kan biasa kita kenal Y, tapi di sini B. 4, 6, 10. Oke, kita lanjut dengan banyak pemetaan atau fungsi. Ya, banyak pemetaan atau fungsi. Notasinya tadi tanda panah. N itu adalah simbol banyaknya anggota. Maka kalau ditulis seperti ini, N dalam kurung A tanda panah B, tapi A-nya huruf besar, B-nya huruf besar. Huruf kapital, ya. A dan B huruf kapital. N-nya huruf kecil. Itu dibaca banyak pemetaan dari A ke B. Ini banyak pemetaan dari P ke Q. Sedangkan ini banyak pemetaan dari K ke L. Apa rumus banyak pemetaan dari A ke B? Dari A ke B itu adalah ini. Banyak anggota B pangkat banyaknya anggota A. Inilah kalau rumus dari A ke B. Banyak anggota B pangkat banyak anggota A. Tapi kalau kita balik, banyaknya pemetaan B dari B ke A. Nah, yang kanan duluan, banyak anggota himpunan A pangkat banyaknya anggota himpunan B. Kalau banyaknya anggota P ke Q, maka ini sama dengan yang kanan dulu. Banyaknya anggota himpunan Q pangkat banyaknya anggota himpunan P. Kita lihat contoh soal. Misalnya himpunan P itu adalah 2, 4, 6. Ya. Nah, anggota himpunan Q adalah bilangan prima, ya. Misalnya bilangan prima antara 2 dan 17 misalnya, ya. 2 dan 17. Nah, ini kan belum tahu anggotanya berapa, maka kita daftar dulu. Bilangan prima antara 2 dan 17. Bilangan prima kan 2, tapi karena antara 2 tidak masuk. 3, 5, 7, berapa lagi? 11, lalu 13. Nih, yang ditanya banyaknya pemetaan dari P ke Q. Berapakah dia? Maka kita tentukan dulu banyaknya anggota. Banyaknya anggota ini adalah NP sama dengan 3. Banyaknya anggota NQ sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Maka kalau banyaknya pemetaan dari P ke Q, banyaknya anggota himpunan Q pangkat banyaknya anggota himpunan P. Berapa anggota himpunan Q? 5. Pangkat berapa anggota himpunan P? 3. Berarti 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. 5 kali 5, 25. 25 kali 5 berarti 125 buah atau cara banyaknya pemetaan, ya.